Assalamualaikum Pak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana aktivitas Ramadan Bapak di penghujung-penghujung Ramadan Pak? Alhamdulillah agak sedikit sibuk karena kita di akhir-akhir Ramadan ini banyak yang harus kita sampaikan kepada masyarakat terkait dengan layanan agama dan keagamaan, khususnya di kantor wilayah Kementerian Riau. Baik Pak, terkait Menteri Agama kan mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2025 Pak. Bisa Bapak jelaskan penjabaran singkat dari SE tersebut Pak? Kita sudah mendapatkan surat SE tersebut, surat edaran dari Menteri Agama nomor 2 tentang pedoman penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Tercantum di sana bahwa salah satu tujuan dari Kementerian Agama itu adalah melayani umat. Ketika pemudik nanti menuju tanah kelahiran mereka, mereka kan ada melewati lintas-lintas, apakah itu lintas timur, lintas tengah, lintas barat, dan semua itu sesuai dengan arahan Bapak Menteri Agama kita bahwasanya seluruh rumah ibadah, apakah itu mushola, apakah itu masjid, hendaknya harus sudah membuka diri 24 jam. Ada ibaratnya 24 jam tidak ada ditutup, ibaratnya fasilitas yang ada di masjid mushola tersebut. Yang kedua juga artinya memberikan tanda di mana masjid ataupun mushola itu bisa dijadikan untuk layanan publik para pemudik intinya. Lalu yang ketiga nampak oleh saya, pastikan fasilitas di masjid, apakah toilet itu, apakah kamar mandinya cukup dengan air, kemudian cukup dengan WC yang bersih, toilet yang bersih. Dan ini kan mengundang pemudik juga untuk untuk berhenti sejenak. Barangkali juga diminta kepada para pengelola masjid dan mushola itu untuk menyediakan fasilitas untuk istirahat sejenak. Ya, sejenak apakah di selasar masjid ataupun teras masjid, ya, ataupun di mana ditaruh oleh pengelola masjid itu sendiri. Selanjutnya, jika memungkinkan, memberikan layanan seperti konsumsi lah ringan, ya, konsumsi ringan seperti ya takjil kalau mereka sama puasa, ataupun air teh ataupun air mineral lah yang ada di masjid itu. Dan ini khusus untuk lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Sudah kita koordinasikan, ada beberapa titik itu yang harus kita yang dilintasi oleh pemudik itu. Umpamanya lintas timur ada beberapa kabupaten. Lintas timur itu ada Indragiri Hilir, ada Indragiri Hulu, ada Pelelawan, kemudian ada Kota Pekanbaru, ada Kabupaten Siak, ada Bengkalis, dan ada Rokan Hilir. Sehingga lalu lintas itu untuk bagi pemudik yang menuju Aceh atau melewati Medan, ini lintas timur itu yang lebih nyaman. Lalu lintas tengah itu ada kabupaten yang lintasinya lintas tengah itu seperti Kuantan Singingi, kemudian Kampar, ya, kemudian Kota Pekanbaru, dan juga ya itu 3 kabupaten itu yang dilintasi lintas tengah ataupun lintas barat gitu. Nah, oleh sebab itu saya sudah menginstruksikan kepada seluruh Kakan Kemenak untuk menugaskan para KUA, Kepala Kantor Urusan Agama di wilayah yang dimana lintasan pemudik itu harus standby atau memonitoring, pastikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama kita, masjid ramah pemudik, dan itulah slogan kita untuk melayani umat. Bukan harus mudik aja, harus balik juga nanti kita upayakan demikian.
Dan kita sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh Kakan Kemenak Kabupaten Kota, kemudian juga Kasubag, Kepala Tata Usaha, kemudian juga Kepala Seksi Bimas Islam. Karena kita memiliki ibarat di setiap kecamatan itu kita akan punya KUA. Ya KUA itulah yang akan memberikan layan, artinya memonitoring, memastikan kesiapan dari rumah ibadah yang dijadikan tempat persinggahan para pemudik, tetap jalur lintasnya. Itulah yang kita upayakan lakukan. Jadi jumlahnya terakhir berkembang pula setelah kita kembangkan dari 510 rumah ibadah itu, nah sekarang berkembang menjadi 698. Nah artinya ini kan sudah mulai menyadari setelah kita melaksanakan rapat koordinasi kemarin. Dan ini tentu dijadikan masjid ini sebagai tempat seluruh lintasan pemudik, apakah itu internal maupun eksternal. Saya kira itu persiapan kita dalam menerjemahkan apa yang disampaikan arahan dari SE, Nomor 2 tahun arahan Pak 2025. Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, yang telah menginstruksikan bahwasanya upayakan di setiap provinsi yang dilintasi oleh para pemudik supaya menyiapkan diri rumah-rumah ibadah yang sifatnya ramah pemudik. Itulah sebenarnya kesempatan bagi kita selaku instansi vertikal Kementerian Agama yang sering memberikan layan terhadap umat yang ada. Ibarat kita bekerja Kementerian Agama harus maslahat untuk umat. Dan inilah sebenarnya pesan-pesan dari Bapak Menteri kita. Saya kira itu. Baik Pak, berarti para pemudik ini bisa memanfaatkan masjid yang ada di jalur mudik. Kemudian mereka tidak perlu risau lagi ya Pak ya, tempat istirahat, tempat buka, tempat apanya ya Pak ya. Insya Allah enggak. Dan itu instruksi itu sudah kita sampaikan ke kabupaten kota yang dilintasi oleh para pemudik itu. Dan bersinergi kita untuk memberikan layanan terhadap para pemudik tersebut. Ada berapa titik Pak di Provinsi Riau ini untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri itu sendiri Pak? Hari Raya Idul Fitri ini kan bersamaan juga dengan Hari Raya Nyepi ini kan. Iya. Nah, umat Hindu. Nah, jadi kalau kita hari Raya Idul Fitri ini tentu kita ada rangkaian ibadah kita ini sholat Id. Sholat Id ini ada lebih kurang seprovinsi Riau itu jumlahnya sekitar 6.039 rumah ibadah. Ada yang di rumah ibadah di Kupanakan, ada juga di lapangan. Dan titik-titik ini titik tempat melaksanakan sholat Id. Setidaknya 6.039 pelaksanaan sholat. Tempat pelaksanaan ibadah hari raya tersebut. Iya, Pak. Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama menyukseskan di hari-hari kemenangan kita ini. Dengan adanya hari raya Idul Fitri ini, mari kita rayakan dengan seksama di hari kemenangan ini, saling maaf dan memaafkan, ya halal bihalal pak puas pahu. Maksudnya hari kemenangan ini diraih kepada orang-orang yang berpuasa gitu. Saya kira itu yang akan mendapatkan kemenangan. Mari kita sambut dengan sukacita dan tetap jaga harmonisasi dimanapun kita berada, dan tetap mengedepankan toleransi dan kerukunan umat beragama kita pelihara. Dan ini adalah modal besar bagi bangsa ini untuk memelihara kedaulatan rakyat kita, kedaulatan negara kita ini sebenarnya. Saya kira itu. Oh, satu lagi Pak, pelaksanaan sholat Id tingkat Provinsi Riau dipusatkan di mana Pak? Provinsi Riau ada 2 tempat. Yang pertama di Masjid Agung An-Nur, Pekanbaru. Kemudian yang kedua adalah di halaman kantor gubernur. Itu ada dipusatkan, ada 2 titik itu. 2 titik ya Pak ya. Baik Pak, pesan Bapak terakhir nih Pak, pesan Bapak terhadap pemudik tersebut yang memanfaatkan fasilitas masjid gitu Pak, musola. Ya, yang pertama manfaatkan betul masjid itu ya tempat istirahat. Kemudian jikalau sedang mengemudi ya, atau ibaratnya cari waktu istirahat, carilah tempat masjid atau rumah ibadah ataupun surau yang siap, karena ada tanda-tandanya. Rata-rata sudah saya sampaikan kepada Kakan Kemenak Kabupaten Kota dan melalui mereka supaya tandanya ada
semacam spanduk atau baliho yang itu ditempelkan di pagar masjid ataupun di masjid itu sendiri. Nah, sehingga nanti tidak susah lagi, oh ini. Dan ini instruksi ini harus kita jalankan mulai sampai ke ke kelurahan sampai ke kecamatan dan juga kabupaten. Saya kira itu. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.